Oke. Oke, selamat malam ya teman-teman, baik yang di Zoom maupun yang onsite ya. Kita bersyukur pada Tuhan bisa bergabung malam hari ini ya. Kita akan segera mulai. Kita doa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah belas kasih-Mu sepanjang kami hidup sampai hari ini. Tuhan berkati apa yang akan kami bahas mengenai Dikau lahir untuk kami. Dan berkati teman-teman yang di Zoom maupun yang kami di sini maupun teman-teman yang belum bisa hadir. Tuhan, supaya kami semua boleh menerima rahmat dan anugerah yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih sudah sertailah ibadah ini dari awal dengan sampai akhir. Setiap firman boleh mencari kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, baik. Kita akan mulai ya. Jadi pertama, kita bertanya mungkin juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan, kenapa sih Engkau lahir ke dalam dunia? Ya. Oke, karena ini kita juga akan langsung bahas saja. Pertama, kita lihat yaitu adalah Natal dan Christmas. Apa itu? Ya, yang pertama kita lihat adalah Natal itu berasal dari bahasa Portugis. Ya, kemarin di Piala Dunia juga ada timnas Portugal ya yang menang, dan terus tapi ini kita bahas di sini. Itu adalah bahasa Portugis yang berarti apa? Kelahiran. Nah, kata Natal berasal dari ungkapan bahasa Latin bis natalis, ya, atau dalam kurung hari lahir. Ya, lalu apa? Umumnya itu 25 Desember, yaitu semua dunia merayakan. Nah, lalu di Ortodoks yaitu 6 Januari. Nah, tapi bukan itu poinnya. Nah, yang kedua adalah dalam bahasa Inggris perayaan Natal disebut juga Christmas. Ya, maka ada lagu kadang we wish you Merry Christmas and Happy New Year ya itu. Nah, istilah Inggris kuno Christus Masse ya itu di tahun 1038 atau yang disebut juga Christmas, yaitu diubah dalam tahun 1131 yang berarti misa Kristus. Nah, di poin ketiga, dalam bahasa Alkitab sendiri, bahasa Indonesia, tidak ada dijumpai kata Natal. Nah, kenapa? Yang ada hanya kelahiran Yesus. Nah, jadi teman-teman yang baik yang di Zoom maupun kita yang di sini, ya harus kita sadari bahwa ini semua ada maknanya. Ya, kita lanjutkan. Sangat banyak ya. Nah, fakta kita juga perlu lihat di poin pertama adalah sola scriptura. Ya, yaitu hanya Alkitab satu-satunya standar kita. Ya, benar nggak? Di sini Kejadian sampai Wahyu, di situ semua kita telah pelajari, baik dari kita sekolah minggu sampai sekarang. Ya, di poin yang kedua dikatakan tidak ada membuat lambang gambaran dalam perjanjian lama untuk merayakan Natal. Ya, oke. Ini bukan berarti kita nggak boleh merayakan, tapi ini hanya fakta. Di poin yang ketiga, kita lihat tidak ada perintah ya teladan Tuhan Yesus maupun para rasul dalam perjanjian baru untuk merayakan Natal. Ya, ini fakta. Dan teman-teman terus kita tanya, Pak, berarti saya nggak boleh dong merayakan Natal? Pak, berarti saya nggak boleh dong pakai pernak-pernik Natal? Bukan nggak boleh. Silakan. Tapi sekali lagi tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan atau tidak. Ya, kalau untuk memuliakan Tuhan silakan pakai. Kalau ternyata untuk hura-hura, hanya untuk ikut-ikutan, mendingan jangan. Ya, kenapa? Di poin yang keempat, menurut sejarah gereja dan pernyataan tertulian ya gereja, perayaan Natal mulai saat periode gereja di Pergamus abad ketiga. Ya, kita belum lahir semua ya. Oke. Nah, ini sudah saya bukakan faktanya. Sekarang kita lanjut ya. Di Markus 4 ayat 31 sama 32, baik yang di Zoom maupun yang di sini, boleh kita baca sama-sama ya.
Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Oke, nah teman-teman, dari dua ayat ini kita bisa lihat di ayat 31 dikatakan bahwa hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan ke tanah. Baik ya, memang biji itu yang paling kecil daripada segala biji yang ada di bumi. Nah, di sini tidak ada masalah. Tapi yang di ayat berikutnya berkata, apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Nah, teman-teman di sini normal nggak? Ya, ini bisa menjadi sesuatu yang berbahaya bagi si biji sesawi ini. Kenapa? Masa dia bisa tumbuh lebih besar daripada pohon, padahal dia biji sesawi. Ya, ada yang mengatakan, oh di zaman dulu biji sesawi itu besar kok. Tapi sebesar-besarnya tidak mungkin lebih besar daripada pohon. Ya, nah, teman-teman sekalian, ini menandakan bahwa burung-burung di udara bersarang di dalam naungannya. Juga menandakan bahwa iblis dengan berbagai macam cara terus membuat manusia menjadi orang yang merasa dirinya besar, merasa dirinya mampu, yang merasa dirinya benar, sehingga tidak ada perkataan Allah yang bisa dinyatakan. Oke, sampai sini saya rasa jelas ya, supaya tidak terlalu lama. Lanjutnya, nah ternyata perintah Tuhan itu adalah yang harus kita ikuti, ya. Karena kalau bukan perintah Tuhan, kita ikuti enggak? Harusnya jangan ya. Ya, di ayat Lukas 22 ayat 19 dan 20, ya, kita boleh baca. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku dan ditumpahkan bagi kamu. Oke, jadi di Zoom ya ada 8 partisipan, ya di sini kita bertiga. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan kita bertanya, kalau aku hari ini hidup, boleh nggak sih aku ketika hidup ini ya ikut aja kepada teman-teman yang datang ke gereja yang ramai, ya boleh nggak? Boleh. Tapi apa? Di situ ada nggak perkataan Tuhan? Di situ ada nggak hadirat Tuhan di dalam? Ya. Nah di sini dikatakan tulisan yang besar, tulisan yang tebal, sorry ya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan. Apa yang harus diperbuat? Merayakan Natal? Bukan. Apa yang harus diperbuat? Pasang pohon Natal? Bukan. Tapi apa di sini katakan? Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kenapa? Tuhan Yesus ketika disalibkan, ya, dia mengeluarkan apa ketika ditusuk? Darah dan air. Nah, di situ artinya darah adalah untuk menyucikan kita dari dosa. Dan air adalah untuk membasuh kita dari setiap kesalahan. Nah, sehingga kita hari ini bisa menjadi orang-orang yang ditebus. Orang-orang yang merdeka daripada dosa. Oke, jadi poinnya sekali lagi pertanyaannya, boleh nggak merayakan? Silakan. Tapi kalau kita merayakan tidak ada unsur Kristus, tidak ada yang bisa kita nyatakan dalam firman, maka sebaiknya tidak perlu. Oke, itu ya, ini perbandingan. Oke, sedikit lagi. Nah, yang diteruskan para rasul. Nah, ini aku bacaan aja, nanti teman-teman boleh lihat ya. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, inilah cawan adalah perjanjian baru dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini memberitakan kematian Tuhan. Inilah yang krusial. Ya, inilah yang penting di mana Tuhan dipuaskan.
bukan manusia yang dikuasai. Ya, teman-teman. Jadi sekali lagi dunia hari ini begitu banyak tren, ya nggak? Kemarin kita lihat di GBK, ya, banyak orang, beribu-ribu orang datang ke sana. Tapi kita boleh tanya nanti kepada mungkin kalau ada kesempatan pada mereka yang hadir di sana, kenapa mau datang? Ya pasti punya alasannya tersendiri. Tapi kalau kita bisa lihat, kok kelihatannya megah, kok kelihatannya bagus, ya. Tapi pertanyaan lagi, apakah Tuhan yang dimuliakan atau oknum tertentu yang dimuliakan? Ya, teman-teman, ini sungguh amat perlu diperhatikan. Kalau bukan Tuhan yang dimuliakan, pasti oknum tertentu atau bahkan iblis itu yang telah mengaturnya. Ini berbahaya, ya. Nah, ini menjadi poin juga buat kita. Nah, di ayat yang slide selanjutnya, peringatan akan Tuhan, ya. Jadi di kutipan dari pelajaran hayat, jadi teman-teman boleh cari juga. Kita lihat di poin pertama, ya. Jadi ketika kita hadir, ada namanya perjamuan kudus, ya, ada roti, ada anggur, ya. Nah, itu adalah untuk apa? Untuk mengenang Tuhan, untuk mengingat Tuhan. Ya, peringatan terhadap Tuhan tersebut merupakan intinya agar Tuhan mendapatkan kenikmatan. Jadi bukan manusia yang mendapatkan kenikmatan, tapi Tuhan. Jadi poin yang kedua, segala sesuatu dalam acara itu atau sidang atau baik menyanyikan kidung, ya, berdoa, baca kitab, harus berinti pada Tuhan. Ya, ini semua yang sedang hilang di antara kaum beriman. Ya, kenapa? Kaum beriman hanya mengejar kutipan-kutipan ayat Alkitab yang menguatkan hatiku, ya, atau bahkan sedikit saja perkataan-perkataan yang baik buat telingaku, ya, tapi buat Tuhannya mana, gitu. Ya, teman-teman sekalian, bicarakan persona dan karyanya, kasih dan kebajikannya, kehidupan dan penderitaannya di bumi, atau kehormatan dan kemuliaannya di sorga, agar orang lain merenungkan atau nampak perkara-perkara tersebut untuk mengenang Tuhan. Jadi sekali lagi, bukan hanya ornamen pohon, bukan hanya ada Santa Claus, ya, dan sebagainya, tapi bagaimana Tuhan bisa menjadi inti. Ya, inti berarti yang paling utama yang bisa menjadi segala sesuatu bagi kita. Oke, ya, harusnya sudah cukup jelas. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh tanya. Nah, katakan juga dalam sidang semacam ini kita wajib apa? Memikirkan Tuhan dalam hati, serta memandang Tuhan di dalam roh. Ya, Yohanes 4 ayat 24 bilang apa? Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, kita semua setuju. Ya, sehingga di dalam maksud kita timbul inspirasi roh terhadap Tuhan, dan kita nyatakan inspirasi yang kita terima itu melalui hidung, doa, membaca Alkitab, atau kata-kata. Agar perasaan seluruh gereja atau seluruh jemaat, ya, seluruh sidang terhadap pada Tuhan dan semua orang mengenal. Ya, itu poinnya. Ya, jadi semoga kita membaca ini, ya. Aku juga hanya sebagai penyambung, tapi bukan berarti sudah benar, ya. Tapi hanya Tuhan saja yang benar, ya. Di malam ini, yang di Zoom maupun yang di sini kita, ya, sama-sama belajar. Oke. Kemudian kita lihat lagi, ya, di poin ini. Oke. Nah, di sini kita lihat peringatan serius. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Yang pertama, persembahan. Ya, kenapa? Kejadian 4, nanti teman-teman boleh buka sendiri. Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Karena menggunakan diri sendiri. Aku mau persembahkan ini aja nih. Ya, dia persembahkan buah. Ya kan nggak salah sebenarnya. Tapi ternyata di mata Allah tidak diterima. Kenapa? Karena semua berasal daripada manusia, bukan dari kehendak Allah. Nah, sedangkan Habel, dia mempersembahkan apa? Domba. Betul, ya. Mempersembahkan yang terbaik sampai bau-baunya diterima oleh Tuhan. Tapi di situ Kain tidak senang. Dia bunuhlah dia. Kenapa? Karena semua berdasarkan keinginan sendiri. Dan itu semua sudah menjadi peringatan harusnya bagi kita yang hidup hari ini, ya, teman-teman sekalian. Jadi kita hidup
Jangan lagi berdasarkan, oh aku ingin ini, aku ingin itu, nanti aku, Tuhan kayaknya ini terlalu berat deh, jangan, ya jangan dulu teman-teman ya. Maka kita lihat yang kedua. Api asing Nadab dan Abihu. Ya, di Imamat pasal 10 1 sampai 2. Teman-teman, di kisah ini Nadab dan Abihu sebenarnya mau mempersembahkan kepada Tuhan korban persembahan. Tapi ternyata mereka menggunakan api yang tidak Allah kehendaki. Ya, api yang mereka buat sendiri. Jadi teman-teman, kita harus doa dulu sama Tuhan ya, di dalam keseharian kita, dalam masa depan kita, apapun yang kita pilih, ya semoga Tuhan yang menentukan. Oke, hal yang ketiga, Uza mati karena menjamah tabur. Ya, di dalam 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 7. Nah, teman-teman, di sini Uza, kenapa dia mati? Karena lancang, ya, karena menggunakan dirinya sendiri lagi. Ya, bukan berarti kita manusia nggak boleh ada hak bebas, bukan begitu. Tapi teman-teman sekalian, harus kita tunggu Tuhan berbicara, baru kita boleh bergerak. Ya. Oh, di ayat selanjutnya, di poin selanjutnya, berjaga-jagalah terhadap ragi, ya. Matius 16 ayat 11. Nanti teman-teman boleh baca. Nah, poin selanjutnya, tidak mengabaikan perintah Allah untuk adat istiadat manusia. Markus 7 7 sampai 8. Nah, ini juga penting ya. Jadi memang mungkin kita ada namanya Paskah, Natal, dan acara-acara selainnya. Bukan berarti tidak boleh dilakukan. Tapi sekali lagi, apakah ketika kita melakukannya Tuhan ada? Apakah kita melakukannya hanya untuk kesenangan diri sendiri? Ya, ini pertanyaan besar. Teman-teman, di poin terakhir, tidak menambahkan atau mengurangi apa yang telah tertulis. Wahyu pasal 22 18 sampai 19. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita menambahkan, kita mengarang, maka itu tidak sesuai dengan firman Allah, dan Allah akan mendapat malu. Nah, sama dengan mengurangi. Ya, misalnya, kita ambil contoh ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, kita tambahkan. Tapi Tuhan, kalau misalnya hartaku besar, bolehlah. Kalau hartaku sedikit, jangan. Nah, ini kita tambahkan. Berarti Allah difirman. Nah, teman-teman, ini semua dicontoh dan fakta yang saya sampaikan. Oke ya, selanjutnya. Nah, ini hanya sedikit penjelasan saja. Ya, gereja semakin berkembang. Karena itu iblis mengubah siasat untuk menerima kekristenan menjadi agama negara. Dan ini yang terjadi di Roma pada saat itu. Nah, poin yang kedua, semua orang dianjurkan menerima baptisan, dan kepada orang yang mau dibaptis diberi hadiah 2 setel pakaian putih serta beberapa mata uang perak. Karenanya dalam gereja penuh dengan orang-orang yang ada kutip tidak beriman. Kenapa? Hanya ikut-ikutan. Ayo, siapa mau baptis? Ayo dikasih baju, kasih duit, hadiah. Ini fakta dan sejarah yang terjadi. Di poin ketiga, maka dalam gereja penuh orang yang sama sekali tidak mengenal Tuhan, atau dikatakan gereja menjadi duniawi. Nah, teman-teman sekalian, inilah kenapa kita perlu hati-hati dalam setiap kita hidup. Ya, kita pilih jalan kita, tapi sekali lagi pilihlah berdasarkan yang Tuhan. Jangan berdasarkan, oh kayaknya menurutku ini benar, oh yang ini salah. Oh jangan. Kalau menurut kita, maka segala sesuatunya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oke ya. Selanjutnya, mengenai ragi ya. Banyak hal dalam agama Kristen yang merupakan ragi. Ya, ini termasuk ya Natal, kita, anak, berkata, kita, maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai mengambil segala sesuatu selain itu tujuan Allah. Ya, segala sesuatu selain Dia adalah ragi. Ya, ragi kalau kita lihat itu membuat adonan mengembang ya, tepung, ya, roti kasih ragi bisa mengembang. Kelihatannya menarik, tapi ternyata tidak seharusnya demikian. Demikian pun dengan firman Tuhan. Ya, tapi apapun yang Anda gunakan untuk membantu orang menjamah perkara rohani adalah sejenis. Nah, maka kita harus hati-hati. Ya, kalau kita lagi ngomong sama teman, kita mau doain mereka, kita mau baca firman sama mereka, ya kita jangan menyelip-nyelipkan segala sesuatu yang berhubungan dengan
hal selain Allah. Oke, ini hanya saran ya. Jadi teman-teman sekali lagi kita harus belajar untuk terus sandar pada Tuhan ya. Oke, sedikit lagi selesai. Nah, ketika kita membaca, ya ketika mereka membaca dan membaca orang, apa yang dilihat hanyalah tulisan-tulisan. Benar nggak? Ini yang kita alami juga ya. Dan memberitakan kabar dalam golongan ibadah menjadi juru selamat dunia. Mereka hanya tahu sebanyak ini. Ya, hampir tidak seorang pun yang mengetahui makna sesungguhnya dari inkarnasi. Jadi orang tuh hanya berpikir bahwa oh Tuhan lahir ke dunia, kita rayain Natal 25 Desember. Nah, tapi ketika Tuhan lahir, Tuhan datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan umat manusia supaya manusia bisa bekerja sama dengan Allah. Itu maknanya. Ya, manusia bekerja sama dengan Allah untuk apa? Mengalahkan musuh, yaitu si iblis. Yang terus-terus memberikan yang menarik bagi manusia. Tapi ternyata salah. Ternyata tidak sesuai dengan kebenaran ada di dalam Alkitab. Mengerikan ya? Nah, sungguh mengerikan. Oke, sedikit lagi. Nah, ini ya, setiap tahun pada hari Natal begitu banyak kaum beriman merayakan inkarnasi Tuhan. Tapi tidak banyak yang memahami makna yang terkandung di dalam inkarnasi tersebut. Yang tadi yang aku jelasin. Nama inkarnasi, Kristus sebagai Allah menjadi daging. Yang 1 ayat 14 memberitahu kita bahwa firman yang adalah Allah sendiri menjadi daging. Supaya dia bisa disalibkan. Dia bisa menjadi roh yang ada di dalam setiap kita masing-masing. Baik yang ada di Zoom maupun yang ada di sini. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ya, sebentar lagi. Oke. Nah, di sini ya, kita lihat juga sikap kita. Ini terakhir ya. Diri sendiri, ya kita harus apa terhadap diri sendiri? Tegas, tidak berbagian apapun dan tidak disetujui oleh pengetahuan. Lalu poin berikutnya, terhadap orang lain kita harus bagaimana? Tidak menghakimi. Ya tidak boleh, kamu sih, kamu gitu, tidak boleh. Ya kita harus berhikmat, lapang untuk memimpin orang baru kepada Kristus. Nah, ini tujuan hidup sebagai orang Kristen yang normal. Ya, sedikit lagi selesai. Nah, kesimpulan. Nah, ini terakhir ya. Jadi 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Jadi teman-teman boleh baca juga di rumah, aku bacain. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta. Bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, itu kemurnian dan kebenaran. Ini ada di dalam firman Tuhan. Ya, jadi teman-teman sekalian, semoga firman singkat malam ini kembali menguatkan kita, kembali membawa kita lebih berhati-hati lagi di dalam setiap firman yang kita dengar, dalam setiap tindak tanduk kita, ya supaya dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan adalah nyata bahwa Tuhan ternyata lahir adalah untuk kita bisa menjadi kerjasama dengan Dia. Amin ya. Nah, demikian. Puji Tuhan. Nah, semoga nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh tanya juga, ya baik di grup maupun di kepada chat pribadi, ya. Jadi kita selesai di sini. Ya, sebentar. Oke, kita akan tutup di dalam doa ya untuk pertemuan malam ini. Semoga kita semua mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Ya. Nah, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucap syukur pertemuan yang singkat ini. Kami tahu Tuhan kami banyak kegagalan, kami banyak kekurangan. Tuhan dapatkanlah kami semua, baik teman-teman yang di Zoom maupun kami yang hadir pada malam hari ini. Tuhan kami berdoa supaya dimanapun kami berada, apapun yang kami akan kerjakan ke depan, semua bukanlah untuk kami, tapi adalah untuk Tuhan dipuaskan. Tuhan Yesus juga berkatilah apapun yang akan terjadi, baik di akhir tahun ini ataupun di tahun yang akan datang, kami serahkan semuanya pada Tuhan, karena kami tidak tahu bagaimana kami hidup, tapi semua berasal dari Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Oke, kita sampai di sini ya, teman-teman sekalian. Jadi puji Tuhan, kita selesai. Nah, bagi teman-teman yang di Zoom, kita boleh berikan reaksi. Kalau misalnya tidak berhalangan, ya bisa buka kamera. Nanti di sini kita akan selfie aja ya. Oke.